Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam menjalani kehidupan ini, sesungguhnya Allah sudah menetapkan bagi kita sesuai dengan kadarnya masing-masing. Allah tegaskan dalam surah An-Nahl ayat 71, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq faman ladhina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah berfirman, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah memberikan kelebihan bagi sebagian di antara kalian di atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terkait dengan rizki yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap orang, maka jelas dari ayat ini dapat kita pahami bahwa fadl atau keutamaan atau kelebihan bagi satu orang di atas orang lain ini berbeda satu sama lain. Maka yang menjadi penting bagi kita adalah seandainya Allah memberikan anugerah kepada kita, yang mana boleh jadi itu merupakan kelebihan, baik dalam hal materi, baik dalam hal ilmu, baik dalam hal-hal yang lain, maka yang tidak boleh hilang dari kita adalah menganggap rendah orang lain. Kita tetap harus memuliakan orang lain. Kita tetap harus menghormati orang lain. Jangan sampai gara-gara titipan anugerah Allah kepada kita, lalu kita menjadi orang yang lupa diri. Maka dari itu yang harus selalu kita asah adalah bagaimana kita memiliki sikap empati kepada orang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita lihat ada kisah di dalam Al-Quran, yaitu tentang salah seorang nabi yang dianugerahi oleh Allah kekuasaan dan kerajaan yang luar biasa. Beliau adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Di dalam surah Shad, Allah menjelaskan, mengabadikan doa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam
Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman yaitu dalam surah Shad ayat 35. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berkata, "Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan, kekuasaan yang tidak layak bagi seorang pun setelah diriku. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi." Maka kemudian doa ini diijabah oleh Allah. Fasakharna lahur riha tajri bi amrihi ruqan haitsu asab. Di antara kekuasaan Sulaiman yaitu Nabi Sulaiman diberi anugerah dapat menundukkan angin sehingga angin dapat berhembus sesuai dengan perintah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman punya kekuasaan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya golongan manusia, tapi golongan jin, semua binatang-binatang ditundukkan oleh Allah di hadapan Sulaiman alaihi salam. Yang bisa kita angkat dari kisah Sulaiman adalah sebagaimana di dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun." Yang terjemah maknanya adalah sampai apabila Sulaiman dan bala tentaranya melewati ala wadin namli, yaitu di sebuah lembah yang di situ adalah lembah tempat tinggal semut. Kemudian sang pemimpin semut itu mengatakan kepada pasukannya, "Ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum." Masuklah kalian ke liang-liang kalian, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Karena terjemah secara tafsiriyahnya ini adalah kalau kalian tidak masuk ke dalam liang-liang kalian, rumah-rumah kalian, maka Sulaiman dan bala tentaranya akan menginjak-injak kalian dan mereka melakukan hal itu boleh jadi tidak merasakan sesuatu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mendengar ungkapan pimpinan semut ini, maka Nabi Sulaiman mendengar ungkapan itu. Lalu di dalam Al-Quran dikatakan fatabassama dhahikam min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum disebabkan mendengarkan ucapan si pimpinan semut itu. Artinya yang bisa kita petik dari sini adalah Nabi Sulaiman yang dianugerahi oleh Allah anugerah kekuasaan yang luar biasa, memiliki rasa empati bukan hanya kepada sesama manusia, tapi bahkan kepada semut, makhluk yang remeh. Nabi Sulaiman sangat memperhatikan apa yang dialami oleh semut-semut itu. Maka kemudian Nabi Sulaiman minggir dan tidak menginjak semut dan bala dan golongan semut itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari kisah ini Nabi Sulaiman saja yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, betapa memiliki rasa empati dan menghormati semut yang bukan makhluk berupa manusia, apalagi sesama manusia, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia yaitu Bani Adam, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 70, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Maka disinilah ma'asyiral hadirin pentingnya kita selalu mengasah rasa empati, sehingga jangan sampai kita merasa paling hebat dibanding saudara-saudara kita yang lain dalam segala hal, baik itu dalam konteks rizki yang bersifat materi, dalam konteks rizki yang bersifat titipan ilmu pengetahuan, dalam konteks rizki yang boleh jadi berupa hal-hal lain. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.